Kita yang sudah berkeluarga, hati-hati. Jadi bagaimanapun emosi, bagaimanapun marah, diredam. Ya. Kalau sudah tidak mampu bertanya dengan istri, lari saja. Lari ke masjid, salat 2 rakaat, tapi jangan lama-lama di masjid juga. Jadi untuk meredam, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak bagus. Karena memang rumah tangga ini kan pasti ada yang kurang. Tinggal disempurnakan kedua-duanya, jadi tidak ada yang sempurna. Kira-kira demikian tentang talak. Mudah kita sudah pahami waktu yang lalu. Pada malam hari ini kita sambung lagi di hadis 945, masih dalam kitab nikah, dalam bab ilahi dengan wazahari wal kafarat. Ada 3 pembahasan paling tidak, yaitu ilah, kemudian zihar, ini sudah sering kita dengar, zihar, ilah, kemudian kafarah. Kalau kafarah kan bayar kafarah, mengganti sumpah, ya. Nah, jadi kalau ilah ini seperti begini yang mudahnya. Kalau dalam kitab-kitab fikih kan banyak dibahas, tapi biasa kalau kita tidak paham, agak bingung kita bab-bab yang begini, ya, sama dengan muamalah. Jadi ilah ini begini, ilah ini seseorang sumpah istrinya, saya sumpah istri saya dengan kata-kata begini, saya tidak bersamamu, ya kan? Saya tidak bersamamu selama 4 bulan. Saya tidak mau sama-sama kau, artinya saya tidak berhubungan, tidak tidur, kita tidak bersama-sama selama 4 bulan. Nah, itu namanya ilah. Kurang lebih zihar juga, hanya kalau zihar ini begini, dia lebih kata-katanya kau seperti pundak ibuku, itu zihar. Jadi kalau seperti pundak ibu berarti seperti mahram, artinya sama juga, saya tidak mau berhubungan dengan kamu, kau seperti pundak kakak saya, seperti pundak ibu saya, pokoknya seperti mahram lah. Nah, jadi kita anggap kita punya istri itu sudah seperti tidak kita berhubungan lagi. Karena ini biasa, laki-laki yang sering mengatakan kita kata. Karena mungkin ada yang tidak sesuai, ada yang tidak disuka. Kita juga pas emosi capek, ya. Kemudian pas keluar juga mungkin merah-merahnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya. Jadi ada cepat juga kita punya tensi naik. Sudah begitu, kalau tidak ada agama, tidak ada ilmu, maka sering kita terburu-buru. Itulah kira-kira ilahnya. Jadi sumpah, sehingga dalam hal ini Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan dalam bab kafarah. Jadi kedua perlakuan ini, baik dia ilah maupun zihar, ini sumpah yang harus dibayar kafarah. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada kafarahnya, kalau dalam fikih, dalam hukum, ada kafarahnya, ada haknya, kisas, itu berarti dosa itu dosa besar. Ya, kalau kita lihat hari mewah, kita tertarik, itu istighfar, palingkan pandangan, itu dosa kecil orang bilang. Yang penting jangan 2-3 kali. Ya begitu. Itu kita cukup istighfar, sudah cukup. Tetapi kalau dosa yang ada bayar kafarah, yang ada hukum haknya, itu berarti dosa itu besar. Jadi sehingga kalau melihat mana ciri-ciri dosa-dosa besar, gampang. Ciri-ciri dosa-dosa besar apabila ada kafarahnya, apabila ada hukum haknya, ada kisasnya. Kalau dalam hukum hak itu ya seperti kisas. Kalau kita cederai orang, maka kita harus dicederai juga. Kalau itu tidak boleh hanya datang minta ampun, minta maaf. Kalau hukum Islam berjalan ya harus begitu. Ustaz Hamka, saya minta maaf, saya sudah lukai, telingamu berdarah. Tidak boleh dengan kata-kata minta maaf. Kita harus datang bahwa sebagaimana saya lukai Anda, tolong lukai saya. Itu cara tobatnya. Kisasnya begitu. Mata dibayar dengan mata, kaki dibayar dengan kaki, kan begitu. Nyawa dibayar dengan nyawa. Kecuali ada al-afu dari si korban, ada pengampunan dari si korban, itu boleh-boleh saja. Nanti ada bayar denda, ya begitu. Dendanya lumayan itu. Nah, jadi setiap persoalan yang ada dibayar dengan hukum kafarah
itu berarti juga dosa besar. Sama juga dengan ilah, dengan zihar ini. Ini sumpahnya laki-laki yang sebenarnya tidak perlu kita bersumpah. Maka apa? Harus sebelum selesai itu sumpah, tidak boleh kita dekati istri kita. Sebelum bayar ini dendanya. Jadi jangan main-main, Pak. Si A langsung sampaikan sama istrinya, saya tidak mau menggaulimu selama 4 bulan. Tiba-tiba 2 bulan, dia tertarik, dia gaul istrinya. Dosa, Pak. Karena Anda sudah bersumpah. Tapi beda, kafarahnya beda ya, dengan sumpah palsu beda. Nanti di bab sumpah palsu, kalau sumpah palsu, biasanya begini. Ini paling banyak di pengadilan, orang yang bersaksi. Jadi harta sudah Al-Quran ditaruh di atas kepala, dia tidak perlu. Ya. Wallahi atau tallahi, demi Allah, lillahi, karena Allah bukan saya yang ambil. Ya. Lillahi, saya tidak lihat. Ini harus membayar kafarah sumpah ini. Beda kafarahnya lagi. Jadi jangan main-main kata-kata lillahi, jangan main-main kata-kata billahi. Jadi kalau perempuan pintar, kalau sama-sama beragama, ada iman, laki-laki, perempuan, suami istri, kalau dia minta, pasti dia sampaikan sama suaminya, lillahi, kok tidak dari sana? Nah, jadi kalau suami memang ada agama, dia tidak berani ya. Kalau memang makhluk, lillahi, saya dari sana. Makhluk, sudah bayar sumpah itu, Pak. Kalau sudah ada kata-kata lillahi, hati-hati. Wallahi, hati-hati. Tak boleh sembarang. Itu gambarannya kira-kira ya. Nanti kafaranya kita bahas. Sebagaimana biasa kalau ada sebentar pembahasan ada yang perlu kita bahas, bisa kita bahas. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min nisa'ihi wa harrama faja'ala al-harama halalan wa ja'ala lil yamini kaffaratan, rawahu Tirmidzi wa ruwatuhu thiqat. Hadisnya sahih, dapat dipercaya. Jadi kata Aisyah, adalah Rasulullah SAW pernah dia mengilah istri-istrinya. Tapi ini yang dibuat Nabi, ilah sesuai syariat, dibolehkan. Jadi Nabi pernah mengilah istri-istrinya, walaupun ilah itu haram. Jadi Nabi bolehkan karena ada sesuatu yang boleh. Ya. Tetapi setelah itu Nabi sebelum dia kumpul kembali ke istri-istrinya, Nabi bayar kafarah. Jadi tetap walaupun itu dibolehkan, kita harus bayar kafarah. Sebelum bersama istri, bayar kafarah dulu. Jangan langsung berhubungan. Kenapa Nabi? Ini dijelaskan bahwa kenapa Nabi sampai ala nisa'i ini karena pernah istri-istri Nabi ini bukan protes, minta tambah uang belanja. Ya, jadi fitrah itu perempuan. Kalau dulu belum ada mata uang di zaman Nabi, jadi bukan dia minta nafkah yang lebih sedikit. Karena di zaman Nabi belum ada mata uang kan. Nah, kalau sekarang wajar lah kalau kita punya istri, ibu-ibu, ya memang kalau godaannya Soekarno-Hatta itu luar biasa. Iya. Kadang bagaimanapun persoalannya, capeknya dia kalau Soekarno-Hattanya bagus, ya biasa selesai masalah. Jadi fit semua urusan. Kadang perempuan begitu, apalagi dalam agama tipis ya. Jadi suatu saat beberapa istri Nabi minta kalau bisa nafkah belanja itu ditambah sedikit. Karena memang Nabi ini kan banyak tamu. Jadi biasa nafkah yang sudah ditetapkan, kalau pelayan yang setiap ada tamu pasti kalau datang sama Nabi pasti makan. Tamu tidak akan pulang kecuali dia makan. Itu sifat Nabi. Kalaupun sudah tidak ada makanan di rumah-rumah istri beliau, nanti tinggal suruh bilang, jadi sama pemegang Baitul Mal utang. Kalau sudah petugas Baitul Mal, kalau sekarang kayak mungkin apa? Bendahara, Menteri Keuangan, begitulah kira-kira ya. Kalau sudah, tapi kasnya Nabi sudah seperti kas negara. Karena kas itu sering kosong untuk urusan-urusan umat, jadi tidak disimpan.
Jadi kadang orang bendahara kas negara juga bilang kalau tidak ada. Kalau sudah tidak ada datang sama Utsman ya, paling solusinya ke Utsman bin Affan. Kalau tidak ada barang-barang tapi disuruh gadai supaya tamu ini makan. Begitulah kira-kira. Jadi karena kebiasaan Nabi menjamu, jadi biasa uang belanja yang sudah disiapkan untuk istri-istri beliau, ya otomatis pasti berkurang. Makanya sempat istrinya minta bagaimana uang nafkah ditambah sedikit. Nah, tapi tindakan Nabi tentunya wala yang tiku anil hawa itu wahyu yuwakan begitu. Semua tindakan Nabi pasti bukan karena nafsu Nabi, pasti ada perintah dari Allah. Karena ini Nabi Rasul, bukan seperti kita kan. Nah, ini Nabi. Jadi untuk memberi pelajaran kepada istri-istrinya, Nabi sempat hilang mereka kurang lebih selama 40 hari. Jadi selama 40 hari Nabi tidak datang bergilir di rumah-rumah istri yang minta ketambahan uang belanja. Selama 40 hari. Jadi sehingga kalau dalam syariat biasanya jangan bertegur sapa selama 3 hari itu sesama muslim. Ya. Jadi bisa dibedakan. Jadi sesama muslim, rekan, kerabat tidak boleh tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Kemudian untuk suami istri 40 hari boleh untuk pendidikan. Untuk anak kepada orang tua juga boleh kita berikan pelajaran anak-anak selama 40 hari. Bisa tidak ditegur sapa, tapi tidak usah disumpahi. Nanti kita sendiri yang repot. Nah, jadi tapi Nabi setelah masuk 40 hari, Nabi lihat mungkin ada perkembangan, ya. Ini Nabi. Kalau kita agak sulit kayaknya Pak Jumandan ya. Apalagi kalau laki-laki yang agak hiper sedikit, baru 2 minggu sudah tumpang dia. Bukan dia yang dikasih pelajaran, bukan dia yang mau beri pelajaran, ya. Dia yang dikasih pelajaran sama istrinya. Nah, ini hati-hati. Tapi Nabi anggap mungkin sudah ada perubahan dalam kisah yang panjang sampai mereka menangis, minta maaf sama Nabi. Maka Nabi maafkan. Itu pun sebelum Nabi seperti biasanya dengan istri-istrinya, maka Nabi bayar kafarah. Jadi Nabi bayar kafarahnya. Nah, jadi kira-kira begitu. Sebentar kita bahas kafarah. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu kan, idza madat arba'atun ashhurin wa kafa muli hatta yutallaqa wa la yakadu alayhi talaquhu hatta yutallaqa, akhrajahu Bukhari. Jadi kata Ibnu Umar, apabila ilah masa kita tidak tegur istri selama 4 bulan, maka stopkan, jangan ditambah. Jadi batas kita bersumpah tidak mau tegur istri itu 4 bulan saja. Kalau realitanya seperti ini, kita pindah dari rumah. Tapi ingat, walaupun kisah pisah atap, nafkah tetap kita harus kirim sama istri. Apalagi kalau ada anak di situ. Jangan karena pindah atap, nafkah kita tidak kirim. Tidak boleh. Tetap dinafkahi. Karena apa? Selagi belum jatuh talak 3, belum habis masa iddah talak 3, nafkah tetap harus kita berikan. Jadi jangan sampai. Jadi batas 4 bulan saja. Kalau sudah 4 bulan kata Nabi, wa kafa mali, stopkan. Kamu hatta mutallaka, kau pilih apakah mentalak istrimu dengan talasanku atau kau kembali seperti mana biasa, tapi bayar kafarah. Jadi ini biasa yang begini ini kita tidak tahu Pak. Sudah bermusuhan dengan istri, beda atap. Sudah 4 bulan mas, baru datang pulang, tidak bayar kafarah. Nah, boleh karena kita sudah ada ucap perkataan, saya tinggalkan kamu, saya sumpah tidak berhubungan lagi dengan kamu. Jadi sudah ada kata-kata kita yang keluar. Ya.
Jadi tinggal dipilih mau dilanjut atau jadi jangan lewat daripada 4 bulan. Kenapa? Karena seksnya perempuan juga itu 4 bulan. Kalau laki-laki ya tentunya tidak sampai kapan saja. 4 bulan batasnya. Maka selesaikan. Kalau memang mau lanjut, kalau tidak, buat talak. Wa an Sulaiman bin Yashar radhiyallahu anhu qala adraktu bid'ata asyara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakifuna al-muli rawahu Sahih. Jadi Sulaiman bin Yashar berkata bahwa saya dapatkan beberapa puluh orang sahabat Rasulullah, mereka semua yakifuna al-muli, tidak membolehkan itu ilah sebenarnya. Jadi bukan hanya Rasulullah, paling bagus tidak usah sumpah bahwa saya tidak mau berhubungan dengan istri saya. Jadi hampir semua sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anhu, sahabat asyara mubasysyirin bil jannah, sahabat-sahabat utama itu tidak perlu itu sebenarnya. Karena apa? Resikonya kalau kita ilah istri kita atau zihar istri kita, nanti kita bayar kafarah. Itu juga biar bagaimana kita emosi, kalau saya sampaikan itu zihar itu. Kau seperti ibuku. Nah, itu sama itu sudah harus bayar kafarah. Berarti kita tidak mau dengan dia kan begitu. Tidak. Dengan kata-kata ya. Kemudian ada Ibnu Abbas, kana ilahu jahiliyah sanata wa sanataini. Jadi kata Ibnu Abbas bahwa kalau ilah di zaman jahiliyah mau pisah dengan istrinya, pisah tempat, bersumpah dengan istrinya tidak mau lagi sama-sama, itu di zaman jahiliyah 1 tahun sampai 2 tahun Pak. Digantung itu perempuan. Jadi karena harus bertengkar, sudah tidak suka, dia tinggalkan istrinya. Dia gantung 1 tahun sampai 2 tahun. Tidak boleh. Baru dia tidak kasih nafkah. Itu jadi zaman jahiliyah. Fawaqadallaha arba'atun ashhur. Maka setelah Nabi turun, dirubah. Jangan sampai 1 tahun, apalagi 2 tahun digantung perempuan. Cukup batasnya 4 bulan. Mau selesaikan dengan cerai atau mau lanjut. Jadi cukup dengan 4 bulan. Fa'in kana akalla min arba'atin ashhurin falaysa bi'ilari akhrajahu Baihaqi. Apabila sudah masuk 4 bulan, maka itu yang disebut dengan ilah. Berarti kalau lewat 4 bulan, itu sudah dosa. Jadi tidak boleh seorang suami tinggalkan istrinya lebih daripada 4 bulan. Apakah karena dia sumpah, karena dia ataupun dia tidak mau. Karena batasnya 4 bulan. 4 bulan itu batas standar, mau selesaikan dengan cerai, talak, atau lanjut, kembali rujuk. Jadi jangan lewat daripada itu. Itu contoh-contoh ilah. Kemudian zihar. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan, datang sesungguhnya laki-laki zahara bin amra'atihi, dia menzihar istrinya, summa waqa 'alaiha. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menzihar, dia sudah zihar istrinya, saya tidak mau berhubungan dengan engkau. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni waqa'tu 'alayha qabla an akaffara. Nah, ini bahulu ini. Jadi ya Rasul, saya sudah zihar istri saya. Belum sampai 4 bulan saya zihar. Tiba-tiba pas suatu saat di rumah, dia tidak mau dengan istrinya, tidak bercakap, tidak berhubungan, kan hanya pisah tempat tidur, bukan pisah rumah. Nah, ini repotnya juga kalau ente mau zihar istri
satu atap, ini repot. Tiba-tiba belum sampai 1 bulan, 1 saat terlihat istrinya, mungkin ada yang tersingkap, ya kan? Akhirnya saya berhubungan dia bilang, ya perempuan itu kan namanya istri dan mungkin dia mau tolak. Saya belum bayar kafarah ya Rasul. Maka apa kata Nabi? Fala takarrabha hatta taf'ala ma amaraka Allah bihi. Jadi kau sudah berdosa, maka jangan lagi berhubungan. Jauh, jangan dekati istri. Bayar kafarahnya dulu sebagaimana yang Allah tentukan. Jadi jangan main-main Pak. Sembarang main-main sumpah, ya ada kafarah yang harus dibayar, dosa besar. Di hadis lain warawahul Bazar min wajhi akhara an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala wa zada fihi, ada tambahan kafar wala ta'ud. Jadi setelah dia datang kepada Nabi, saya khilaf, maka kata Nabi bayar kafarah. Kemudian jangan ulang lagi. Jadi kau sudah bayar kafarahnya, jangan lagi ulang menzihar istri. Tidak ada gunanya itu. Bersumpah atau tidak mau dekati istri itu tidak ada gunanya. Jadi wala ta'ud, jangan lagi kau ulang. Itu menyusahkan dirimu. Kemudian sebelum pembahasan kafarah ya, An Salamah bin Syahr radhiyallahu anhu ta'ala qala dakhala Ramadana, lebih paham lagi. Jadi ada satu sahabat ini Salamah bin Syahr ya. Memang ada 2 kasus, ada juga satu kasus Salamah bin Ziyad ya. Jadi Salamah bin Syahr masuk Ramadan, mungkin dia bertengkar dengan istrinya, akhirnya dia zihar. Dia sumpah, saya tidak mau dekati kau. Masuk Ramadan, fahibtu an usibu amraati, fatahartu minha, fa'anta syafani syai'un minha laylatan, fawaqa'tu alaiha. Faqala li Rasulullah sallallahu harrar raqabatan, faqultu ma amliku illa raqabati, qala fasum syahraini mutatabi'ain. Qultu wa hal asaitu alladhi asaitu illa min siyam, qala at'im farqan min tamrin sittina miskina, akhrajahu Ahmad wa arba'ah ila Nasa'i wa sahihahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Abu. Jadi dia zihar istrinya ini Salamah bin Syahr. Tiba-tiba pas malam hari tidur sempat tersingkap orangnya istrinya. Dia sempat lihat. Akhirnya dia tidak tahan, dia berhubungan. Untuk malam hari, saatnya siang hari, dosanya double. Ya. Dia datang sama Nabi. Saya sebenarnya bersumpah tidak mau dekati istri saya ya Rasul. Tapi tiba-tiba pas tidur malam tersingkap oleh saya orang dia. Maka saya berselera, saya berhubungan. Jadi Nabi sampaikan kalau begitu kau merdekakan satu orang budak, itu kafarahnya Pak. Ya? Nanti ada ayatnya. Merdekakan satu orang budak. Saya tidak punya budak ya Rasul, kecuali hanya leher ini. Itu kan budak itu kan artinya rakabat itu artinya leher ya. Jadi ada juga istilahnya budak kalau di zaman dahulu. Jadi saya tidak punya budak ya Rasul, hanya punya leher ini. Artinya dia tidak mampu merdekakan budak. Maka Nabi suruh berpuasa sehari ini mutatabi'ain, berat 2 bulan berturut-turut. Kemudian Nabi bilang kesempatan orang miskin saya. At'im farakat abudin tamrin, yaitu 1 farak sama dengan 3 syak, sama dengan 7 kilo makanan kurma ya, untuk tiap-tiap 60 orang. 60 orang itu miskin
pengertiannya. Jadi nanti ada di ayat itu, di ayat Al-Baqarah ya, ayat 226 227. Lilladzina yuluna lilladzina yuluna min nisa'ihim lilladzina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'atin ashhur fa inna qamu fa inna Allaha ghafurur rahim. Jadi orang-orang yang hilang dengan istri-istrinya selama 4 bulan, maka sebelum dia kumpul kembali dengan istrinya dibayar kafarahnya ya. Wa inna adaru talaqu fa inna Allah samiul alim. Apabila kau mau talak, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ada 2 pilihan. Selama 4 bulan selesaikan berlanjut atau tidak. Kafarahnya juga ada di surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Wa huwa qaulullah ta'ala walladzina yuzahiruna min nisa'ihim. Orang-orang yang menziar istri-istri mereka summa ya'uduna lima qalu wa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka sebelum mereka berkumpul jangan disentuh istrinya sebelum membayar kafarah atau memerdekakan satu budak. Ya. Kemudian faman lam yajid, apabila dia tidak mampu membayar satu budak ini mahal harganya. Kan di zaman perbudakan membebaskan budak ini bisa harganya 1 buah mobil. Ya. Kan budak ini mahal. Umpamanya saya punya budak, ada yang mau merdekakan, saya pasang harga pasti mahal untuk kasih merdeka ini budak ini. Ya tergantung, bisa juga harganya 2 ekor onta, bisa juga 5 ekor onta. Jadi tergantung kesepakatan. Hanya menjual budak ini, membebaskan budak mahal. Kemudian fa'ilan, jadi apabila kau tidak mampu, fasyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamassa. Jadi kalau kau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu kafarah. Susah Pak. Jadi kalau sudah puasa 59 hari, tiba-tiba puasa itu batal, diulang dari awal. 59 hari itu tidak dinilai. Ini sama dengan kafarah orang berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Kafarahnya ini sama. Jadi seandainya itu sudah puasa 59 hari, setengah hari, ya, tiba-tiba muntah jatuh sakit, muntah darah, Anda batalkan, kan pasti batal puasa. Jadi yang 59 hari tambah setengah hari batal, harus diulang dari awal. Susah bos, susah ya. Jadi jangan Pak. Ada dulu pernah di mana ya tadi? Ada pertanyaan jemaah. Apa bagaimana kalau patungan? Maksudnya saya punya anak 4, saya suruh puasa istri 1, 5 anak, jadi 1 hari puasa langsung 6 kali. Ya, memangnya orang buat salah, itu yang buat salah. Kemudian kalau secara hukum, suami istri mengganti puasa 2 bulan kalau berhubungan di siang hari, tetapi kalau istrinya dipaksa, maka secara hukum 4 mazhab ijma istrinya tidak membayar kafarah. Tapi kalau istrinya juga mau, maka harus membayar kafarah. Pertanyaannya sebaliknya juga begitu di masa Imam Azhar. Bagaimana kalau istrinya memaksa, suaminya dipaksa, tapi jangan terjadi suami dipaksa. Karena libido laki-laki lebih gampang cepat naik daripada perempuan kan gitu. Nah, jadi siapa yang dipaksa itu yang selamat sebenarnya ya, yang memaksa yang tidak. Kemudian ayat kata Allah, faman lam yastati, apabila kalian tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka fa'it'amu sittina miskina, maka beri makan 60 orang miskin. Nah, itu jadi kayak kalau pas tidak apa-apa ada warung langsung bikin 60 porsi. Tapi ini pembahasan 60 porsi ini yang nilainya 7 kilo korma. Jadi kalau ambil kurma 1 kilo yang betul harga berapa? 25. 1 kilo. 1
sisa berapa? Rugi kamu? 35.000. 60 kali 7 berarti 400. Taruhlah 400.000. 400.000 kali 60 orang bos. 2.400.000. Nah, 2.400.000. Tapi pasti kalau ada pulsa dia kasih lupa daripada puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan puasa 1 bulan tak kapal, 30 hari apalagi 60 hari. Makanya jangan coba-coba sembarang bersumpah ya, apalagi bahasa istri. Kalau sumpah ya, Ustaz Waris, nanti ada dia belakang di sini. Woi, wallah, umpamanya ini contoh. Wallah, lillah, saya tidak padahal dia lihat umpama. Ini harus bayar kafarah, itu sudah bayar kafarah. Ketika kita libatkan Allah di dalam sumpah kita, itu ada kafarah. Makanya kalau yang mau berbohong, bohong saja, itu dosanya tetap ada, tapi tidak ada dosa hukum kafarahnya. Karena setiap kafarah dengan hak, dengan kisah berarti dosa itu besar. Ya mas? Kalau menyerupai seseorang, Apa yang disumpah? misalkan pencalonan presiden, salah satu calon presiden tidak akan mungkin jadi, gitu. Tapi ternyata jadi. Oh mas ada. Jadi kalau yang begitu orang Palu bilang ada pembukaan. Ada pembukaan, ada waktu sentimen. Mereka begitu. Itu mendoakan keburukan, itu melangkah keburukan kepada orang. Tapi biasanya itu ada sesuatu yang terjadi kan. Jadi kita jangan emosi. Tapi ini maksudnya sumpah palsu ini kita berbohong atas nama Allah, ya. Nah, itu yang tidak boleh. Apalagi di pengadilan, paling banyak orang masuk neraka. Makanya Nabi bilang hati-hati. Tapi kan sudah sampaikan, hati-hati jadi pengaman. Kalau sekarang ya pengaman atau polisi tentara. Nabi bilang hati-hati jadi pengadil. Pengadil ya, yang lembaga-lembaga kehakiman, jaksa, pengacara, itu hati-hati pekerjaan yang di ujung tanduk, yang resikonya nanti dia yang kemudian berat. Karena banyak sumpah palsu nggak, apalagi pengacara kadang terang-terangan dia sudah tahu klaimnya itu salah. Jarang ada pengacara yang membela yang benar, susah. Karena itu urusan fulus merah-merah, ya, urusan fulus. Jadi paling dia sudah sampaikan, memang kau perkosa dia, iya saya perkosa. Dia akan atur itu berita acara, kesaksian dan sebagainya. Bagaimana si klaim ini tidak memperkosa itu perempuan. Nah, ini kan sudah paham. Ya, dari kemudian repot ini Pak. Biar sembahyangnya tempat sujudnya bocor, keluarkan cahaya, tetap dia sini paling bahaya. Jaksa, pengacara, pengadil yang menjadi hakim hati-hati. Apalagi untuk meringankan hukum, kebetulan klaim yang bersalah itu yang tersangka itu orang kaya. Maka diatur di belakang layar, mungkin lewat advokat, lewat pengacara, ada permainan sambil menunggu topi palu, di situ ada permainan 10 juta, 30 juta, akhirnya apa? Dibebaskan atau diringankan hukumannya, itu sama, dosa besar. Sedangkan pakai hukum positif saja, kalau ada yang penzina umpamanya, yang penzina yang sudah menikah, dia perkosa orang, dia sudah menikah, itu dalam hukum Islam statusnya harus dirajam. Kalau dirajam itu dibunuh, kan begitu. Itu saja dihukum umpamanya 20 tahun penjara, itu dia sudah bertanggung jawab di hari kemudian. Karena dia tidak menggunakan aturan Tuhan, kan begitu. Bagaimana kalau yang sudah bersalah itu kok dibebaskan? Lebih parah lagi. Hukum curi tahu, hukum mencuri. Kalau dicuri sampai dengan 1 lisan, 95 gram, tangan kanan potong. Ya begitu. Kalau 2 kali lagi 95 gram kali 2, kaki kiri dibalik. Kalau kali 3 jumlahnya berarti tangan kiri dibalik. Kali 4 berarti kanan dibalik. Kali 5 leher. Kan begitu aturannya bisa. Itu mati. Ini tidak ratusan miliar Pak. Ya kan? Ratusan miliar, 2 bulan bebas. Ini yang dihukumnya begitu, uang rakyat, kata Pak Zalim. Jadi hati-hati. Jadi kapan-kapan mau jadi profesi pengadil, pengaman, polisi, tentara, pengacara, hakim, jaksa, advokat, hati-hati ya. Jadi lihat jujur. Tapi memang kalau tidak jujur, Anda tidak dapat kursi kayaknya. Tidak dapat job itu kalau mau jujur ya. Apalagi kasus-kasus narkoba apa ya. Jadi itu kafarah. Jadi kalau orang sudah bersiap istri,
sekali-kali bersama dengan istri, menyentuh istri sebelum bayar kafarah. Jadi jangan main. Makanya kalau bertengkar, kalau sudah setengah mati, lari dulu. Ambil motor tancap, nanti 3 jam baru datang. Daripada nanti kita bertahan, banyak kata-kata yang keluar yang tidak bagus. Kan begitu. Kalau ada di masjid dulu di sini, dia punya warungnya sedang stres. Daripada bertahan di rumah tanpa parah. Kira-kira begitu ya. Ada masalah silakan. Menurut kan pokoknya belum sampai masanya 4 bulan. Istri minta maaf sama suami ini yang belum selesai yang 4 bulan. Itu harus tetap bayar juga. Ya kalau bapak yang mengilah, bapak yang mensihar dia, bapak harus bayar kafarah. Dia sudah minta maaf berarti dia sudah sadar. Tapi bapak yang bersumpah ya bapak yang harus bayar. Karena memang tidak boleh batas lewat 4 bulan lebih, paling maksimal 4 bulan. Berarti kalau dia minta maaf, berarti bapak pasti rujuk kan? Tidak jadi cerai. Kalau dia tidak minta maaf, kemungkinan besar cerai kan begitu. Tapi kafarah tetap bapak harus bayar. Kafarah tetap bapak harus bayar, tidak boleh tidak. Oke. Ada lagi dia seperti ini sebenarnya harus ditanya ini. Bagaimana seandainya seorang laki-laki dia pergi PKIK ya atau tidak kerja tambang, ya kan begitu. Tidak sama istrinya bahkan bukan hanya 4 bulan, 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Apakah itu harus bayar kafarah? Apakah itu seperti zina atau ilah? Ya, umpamanya suaminya jadi TKI sampai 1 tahun baru pulang, atau kerja tambang di bawah tanah 6 bulan 7 bulan baru pulang. Tidak. Kira-kira siap? Tidak, karena istri juga mengizinkan. Karena dia mempertengkarkan, dia mencari nafkah, betul. Jadi jangan sampai salah paham ya. Jangan sampai salah paham. Itu suaminya pergi kerja di luar negeri 6 bulan, sudah melanggar itu istrinya ridha, mereka sama-sama ridha untuk cari nafkah. Tetapi apabila suami tinggalkan istrinya alasan cari nafkah, dan itu dibaca di sikat nikah ya, ada di buku biasa dibaca di buku nikah. Kalau 4 bulan berturut-turut suaminya pergi alasan cari nafkah tapi tidak dinafkahi, ya kan? Maka istrinya boleh menuntut di pengadilan, ya kan? Boleh menuntut minta talak. Apa istilah kalau minta talak? Kalau laki-laki talak berarti hulu, ya. Perempuan boleh hulu, itu laki-laki, haknya perempuan untuk cerai itu hulu, boleh. Kenapa? 4 bulan ditinggalkan tidak dibiayai, boleh. Nah, itu bisa. Tapi kalau memang pergi cari kerja, kemudian uang biaya nafkah tetap normal, itu tidak sihar, bukan itu sihar ya. Ini tidak ada bayar kafarah. Kemudian dia berteman, bersahabat, kalaupun berbohong lebih baik berbohong, tapi tidak ada baik yang bohong. Ya kan semua dosa. Tapi jangan jual-jual wallah ya. Jangan wallah lillahi, jangan pakai begitu. Nah, kalau teman atau istri yang pintar, biasa dia kejar. Ya. Mas tadi ada pergi nonton artis di sana, Honda, atau mas ada pergi olahraga di sana? Tidak, pilih. Wallah tidak. Kata pergi. Jangan libatkan Allah lagi. Mas itu bayar sumpah itu, sumpah kafarah dibayar itu karena melibatkan lillahi ta'ala, saya tidak. Nah, biasanya kalau laki-laki yang tahu agama, kalau istrinya sudah desak lillahi ta'ala tidak bisa, coba bilang lillahi ta'ala, sudah tumpah itu laki-laki. Waduh, nggak ada juga. Daripada bayar kafarah Pak, jadi BOP saja. Ya. Makanya biasa kalau istri punya paham, dia kejar dengan lillahi ta'ala atau wallah sama suaminya, supaya suaminya lafaz itu lillahi ta'ala. Kecuali kita berbohong, ya hal-hal yang dibolehkan ya, hal-hal yang dibolehkan itu tidak ada hubungannya dengan bayar sumpah kafarah. Ada sebulan tiba-tiba lari, kayak Nabi lah ya, mau dibunuh, dikejar, ya kan begitu.
Jadi kita mau selamatkan nyawanya, jangan sampai dia dibunuh, kita sembunyi dia. Jadi tidak ada kapal yang membunuh atau kejar, ada simpulan. Ya, itu tidak ada, itu tidak apa-apa. Boleh kita menyelamatkan orang atau berbohong untuk islah suami istri, untuk islah sahabat, itu boleh. Ya, kita boleh berbohong. Makanya si A dengan si B berselisih, kita mau islah mereka. Kita datang kemari, si B bilang antum ini orang baik, antum ini penolong, antum ini sabar, antum kan sampaikan. Nanti ente datang kemari bilang begitu. Ini seperti apa ini? Sahabat ketika mengislahkan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, ya? Nah, itu boleh ya. Jadi antum ini dia bilang antum baik, bekerja keras, antum suka menolong. Walaupun dari sini Bang Aki ini yang Bang Aki ini ente bisa diterangkan berbohong, itu tidak apa-apa untuk islah. Nah, itu boleh. Ya? Walaupun sini bilang tai sana, ini juga bilang binatang sana, tapi ente jangan tambah lagi, dia bilang tai 2 kali. Ente binatang 2 kali, kacau. Ini jujur yang salah ya. Jadi ini boleh kita bohong untuk Islam. Begitu juga bohongnya suami kepada istri boleh. Ada beberapa boleh. Namanya masalah masakan, boleh kita bohong. Karena biasa kita laki-laki kadang kita sudah makan di luar, tidak? Karena kita laki-laki itu jadi tahu ada relasi, ada teman, ada undangan. Karena itu perempuan satu penyakitnya kalau dia sudah masak, dia tidak makan, kasihan. Betul. Parah itu kan. Bisa berlalu-lalu 7 hari dia tidak memasak itu kan. Iya. Makanya tinggal sampaikan atau kalau memang ente paksa makan. Gimana bisa masuk tadi? Paksa jadi seolah-olah ente makan. Jadi jangan cuma ente bilang sudah makan di luar kalau makanan sudah tersedia, sudah memasak. Jadi itu penyakit. Bisa bahaya buat anda itu. Jangan. Karena ada orang yang gara-gara begini besok mau berangkat umroh, dua-dua gagal umroh. Ini namanya panggilan Tuhan memang, tapi hanya gara-gara persoalan makanan. Istrinya sudah masak, dia bilang belum masak, padahal besok pesawat mau berangkat untuk umroh. Bertengkarlah gara-gara itu. Akhirnya istrinya tidak mau berangkat, suaminya juga tidak mau berangkat kalau istrinya berangkat, batal. Nah itu tapi ada kejadian-kejadian begini hati-hati, karena perempuan itu penyakit betul. Kalau dia sudah masak, kemudian anda tidak makan masakannya lain. Apalagi ente bilang, bosan gue punya makan, ada di sana, istrinya itu saya masak mantap kan, sudah selesai, biar ente kasih, jadi panjang urusan. Jadi jangan bersumpah suka pakai nama Allah ya, karena ada kafarahnya di situ, tidak boleh. Kita sedikit ya, nanti ada